Saat usiamu 10 tahun, orang tuamu akhirnya mengungkap kebenaran yang pahit, bahwa Sinterklas itu tidak nyata. Tapi kamu menolak kenyataan itu dan berjanji pada diri sendiri akan menemukan Sinterklas dan membuktikan kepada semua orang bahwa dia benar-benar ada saat kamu besar nanti. Tapi bertahun-tahun berlalu dan kamu pun lupa akan janjimu. Suatu malam tepat sebelum tertidur, kamu mendengar suara gemerincing. Kamu membuka mata dan melihat peri salju. Dia berkata, "Jawablah teka-tekiku dan terima suratmu. Apa yang datang bersama hawa musim dingin, dihiasi lampu-lampu yang memberi kehangatan, memiliki dahan-dahan yang dihiasi ornamen salju, dan berdiri di ambang jendela rumah-rumah." Jawabannya pohon Natal. Peri salju memberimu sepucuk surat merah dan terbang pergi tanpa memberitahu siapa pengirimnya. Kamu membukanya dan membaca. "Kepada umat terkasih, aku tahu kamu bertanya-tanya siapa aku. Jawabannya ada dalam teka-teki ini. Aku berkelana saat bintang-bintang bersinar terang dalam jumlah malam tanpa suara, membawa sukacita dari negeri-negeri yang jauh, melambung tinggi di atas kereta luncur di bawah bintang kutub. Bisakah kamu menebak siapa yang menulis surat itu?" Dia adalah Sinterklas. Tiba-tiba kamu mendengar suara gemerincing dari ruang tamu di lantai bawah. Kamu bergegas ke sana untuk mencari tahu sumber suara itu dan melihat sesosok elf menunggumu di dekat pohon dengan 3 kotak kado di depannya. Ia menyuruhmu untuk memilih salah satunya. Mana yang harus kamu pilih? Lihatlah label di pita kotak kado pertama. Di situ tertulis, "Kirimkan kepada Thomas Courtland, umur 9 tahun." Artinya itu milik orang lain. Dan apa kamu lihat pembungkus kotak kado ketiga rusak di bagian sudutnya? Itu berarti kadonya sudah dibuka. Jadi kamu harus memilih yang kedua. Kamu membuka kotak kado dan menemukan sebuah peta yang menunjukkan tempat tinggal Sinterklas di kutub utara. Kamu bertanya pada elf, "Tapi bagaimana aku bisa sampai ke sana?" Si elf berkata, "Jawaban atas pertanyaanmu ada di dalam teka-teki ini. Memimpin rombongan dengan cahaya yang sangat langka, suaraku yang bersinar menembus udara. Saat kabut atau badai salju, aku pun menghindar. Tebak siapa aku, sang pembawa kereta luncur?" Kamu tahu siapa itu? Jawabannya Rudolf, si rusa kutub berhidung merah. Rudolf membawamu ke rumah Sinterklas di kutub utara. Tapi begitu tiba di sana, kamu menyadari telah melakukan satu kesalahan besar yang bisa membahayakan dirimu dan seluruh misi ini. Apakah itu? Kamu tidak membawa mantel, kupluk, atau syal untuk menghangatkan diri. Untungnya kamu melihat rumah Sinterklas tepat di depanmu dan berlari ke sana untuk menghangatkan diri. Tapi sesuatu yang kamu lihat membuatmu curiga. Apakah itu? Pintu rumah Sinterklas terbuka padahal di luar sedang terjadi badai salju. Ini sama sekali tidak normal. Kamu memasuki rumah dengan ragu-ragu dan mendengar teriakan dari ujung lorong. Kamu bergegas ke sana untuk memeriksa apa yang terjadi dan menemukan ada sebuah pintu. Sayangnya, pintu itu terkunci dengan gembok bersandi 3 digit. Di balik pintu itu ada Nyonya Claus yang meminta bantuan untuk membebaskannya. Untungnya, ada petunjuk di sekitar tempat itu tentang kata sandinya. Bisakah kamu menemukannya dan membuka kunci pintu?
Petunjuk pertama ada di sini, sebuah kalender Advent tradisional tergantung di dinding. Dengan hanya satu bagian yang terbuka, menunjukkan angka 3. Ini angka pertamanya. Petunjuk kedua ada di sini. Serangkaian lonceng tergantung di atas perapian. Total ada 6 lonceng. Jadi, itu angka keduanya. Dan petunjuk terakhir ada di rak ini. Lihatlah bola salju ini, di dalamnya ada patung kecil angka 4, dan itulah angka terakhirnya. Setelah membebaskan Nyonya Claus, dia mengatakan Sinterklas yang asli telah dikurung berhari-hari di penjara Kutub Utara. Sementara Krampus yang jahat berpura-pura menjadi dia. Nyonya Claus memberimu sebuah kunci ajaib dan meminta bantuanmu untuk menyelamatkan Sinterklas dan Hari Raya. Jadi, kamu pergi ke penjara ini. Kali ini dengan pakaian yang tepat. Kamu melihat bangunan menakutkan di hadapanmu dan ada 3 jalan berbeda yang akan membawamu ke sana. Mana yang harus kamu pilih? A. Terowongan es, B. Hutan yang membeku, atau C. Jembatan bersalju. Terowongan ini dipenuhi es tajam yang bisa runtuh sewaktu-waktu. Itu berbahaya. Sedangkan untuk hutan ini, apa kamu mendengar geraman binatang buas di kejauhan yang berasal dari sana? Lebih baik jangan ambil resiko bertemu dengan mereka. Sebaiknya pilih jembatan ini. Kamu lihat jejak kaki di atas saljunya? Itu menandakan seseorang baru saja melewatinya, yang berarti jembatan itu aman dilalui. Ada 3 sel penjara di dalam gedung dan di dalam masing-masing sel ada 1 orang yang mirip Sinterklas. 2 dari mereka adalah penyamar dan salah satunya adalah Sinterklas yang asli. Namun kamu hanya punya 1 kesempatan, karena kunci ajaib yang diberikan Nyonya Claus akan hancur setelah sekali digunakan. Kamu harus membebaskan Sinterklas yang asli dan menyelamatkan Hari Raya. Pintu mana yang harus kamu buka? Sinterklas di balik pintu kedua mengenakan kacamata bundar. Meskipun ia sesuai dengan citra Sinterklas, kacamatanya tidak memiliki lensa, yang menandakan itu hanya untuk aksesori bukan kacamata asli. Adapun Sinterklas di balik pintu ketiga, apakah kamu memperhatikan janggutnya sedikit bergeser ketika dia bergerak? Berarti itu hanya janggut palsu. Jadi kamu harus membebaskan Sinterklas di balik pintu pertama. Selamat, kamu baru saja menyelamatkan Natal. Dan hey, Sinterklas benar-benar ada. Johnny dan keluarganya melakukan pemotretan untuk menyiapkan kartu ucapan Selamat Hari Raya. Fotografer mengambil 3 foto mereka. Tapi saat diperiksa, ada sesuatu yang aneh pada semua foto itu. Lihatlah foto pertama yang diambil di ruang tamu. Bisakah kamu menyebutkan apa yang aneh di sini? Kamu bisa melihat dari jendela bahwa di luar tidak sedang turun salju. Tapi coba lihat cermin di dinding ini. Ada salju pada pantulan jendela. Sekarang lihatlah foto yang diambil di halaman belakang rumah. Apa yang aneh di sini? Lihatlah cerobong asap di atap. Ada yang tersangkut di sana. Itu karung hadiah Sinterklas. Ini foto terakhir yang diambil di ruang makan. Apa yang aneh di sini? Lihatlah tirai beludru panjang di sini. Ada yang bersembunyi di baliknya, tapi dia tidak melakukannya dengan baik. Lihat saja kakinya yang mencuat keluar. Semoga saja itu Sinterklas. Bos Janin akan meninggalkan kota untuk liburan musim dingin dan dia ingin Janin menjaga rumahnya selama dia pergi. Sebelum pergi, dia menyebutkan kode keamanan yang setelah dimasukkan ke sistem akan mengaktifkan gerbang yang dialiri listrik untuk mencegah penyusup. Saat terjadi badai salju, Janin melihat pencuri mendekati rumah itu, tapi dia lupa kodenya. Oh no! Untungnya, bosnya juga meninggalkan petunjuk yang berbunyi,
Saat pepohonan gundul dan langit kelabu, malam akan berlangsung lebih lama dari siang hari. Pada waktu ini, angin dingin berbisik. Apa yang membawa suasana dingin dan mencekam ini? Jawabannya adalah musim dingin. Jadi Janine harus memasukkan kata musim dingin pada panel kontrol digital. Nelly, Peter, dan Orly menyewa sebuah rumah pedesaan untuk merayakan musim liburan bersama. Sayangnya, pemilik rumah lupa membawa hadiah untuk keluarganya dari rumah tersebut. Tapi ketika dia kembali untuk mengambilnya, hadiah itu sudah tidak ada. Mengira kado-kado itu telah dicuri, dia pun menelepon polisi. Begitu polisi tiba, dia bertanya kepada 3 orang penyewa apa yang sedang mereka lakukan saat perampokan terjadi. Nelly bilang dia sedang menonton TV di kamar tidur. Suaranya sangat keras sehingga dia tidak mendengar apa-apa. Orly bilang dia sedang menghias pohon Natal dengan ornamen bola di tangannya. Dan Peter bilang dia sedang membuat boneka salju di luar dan tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah. Bisakah kamu tahu siapa yang berbohong? Orly yang berbohong. Tidak ada ornamen bola di pohon.